Salam anti korupsi. Alhamdulillah akhirnya KPK berhasil menangkap salah satu dari 5 orang buronan yang terkait kasus korupsi ditangani oleh KPK. Selain yang fenomenal tentu adalah tetap Harun Masiku, yang tertangkap adalah Paulus Thanos, namun yang menangkap tentu karena di luar negeri, tepatnya di Singapura, adalah otoritas Singapura, penegak hukum Singapura, seperti misalnya kepolisian di sana. Paulus Thanos kita ketahui merupakan tersangka dalam kasus perkara iktp yang ditetapkan pada tahun 2019. Saat itu ada 4 tersangka baru ya, yang merupakan pengembangan, yang kita tahu bahwa iktp ini sudah banyak tersangka, bahkan sudah ada yang bebas, dimulai dari penetapan tersangka pertama yaitu Pak Sugiarto, dilanjut Pak Irman, kemudian ada sejumlah politisi dan juga pengusaha yang terlibat di dalam kasus iktp ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kita tahu kasus iktp ini proyeknya sekitar 5,9 triliun pada sekitar tahun 2011 dan 2012, serta kerugian negara berdasarkan audit ya BPKP ketika itu adalah sekitar 2,2 ataupun 2,3 triliun, jumlah yang sangat banyak. Dan Sandi Pala ini Sandi Pala yang dirutnya adalah Pak Thanos saat itu, sekaligus ownernya ya, pemiliknya itu beliau kita tahu ada sekitar 145 miliar lah dianggap menguntungkan perusahaannya atau korporasinya. Pak Paulus Thanos semenjak kasus iktp kemudian membuncak mengglogar ya, artinya biasanya menyeruak lah ke publik kasusnya itu. Kemudian ya dia ada di luar negeri saat itu, ada beberapa alasan sebenarnya dia di luar negeri, ya nanti biar saja dia menjelaskan kepada publik. Penyidik sebenarnya sudah pernah memeriksa dia ya di Singapura, tapi ketika itu sebagai saksi. Nah, sudah berapa kali juga sebenarnya dibujuk untuk ke Indonesia, namun juga tidak mau. Ya kemudian ditetapkan sebagai tersangka, sehingga kemudian penyidik kehilangan jejak, ditetapkan sebagai buronan, bahkan isunya sudah berganti kewarganegaraan ya. Namun ya sekarang faktanya yang bersangkutan sudah ditangkap oleh otoritas Singapura sebagai wujud komitmen Singapura untuk ikut dalam upaya pemberantasan korupsi, baik itu di negaranya maupun di negara orang lain. Dan kita tahu bahwa sudah ada perjanjian ekstradisi antara Singapura dan Indonesia, dan ini adalah yang pertama terutama dalam kasus korupsi. Saya pikir ini merupakan hal yang positif, kita harus hargai, kemudian kita apresiasi kepada pihak yang telah bekerjasama dengan KPK. KPK juga kita apresiasi di bawah kepemimpinan KPK yang baru ya, sudah banyak gebrakan termasuk ini. Bayangkan bukan hanya menangkap buronan ya, tetapi juga adanya di luar negeri dan di Singapura lagi, yang kita tahu sangat sulit ya pada masa sebelumnya. Tapi saat ini sudah ada perjanjian ekstradisi dan kita harapkan Paulus Thanos segera bisa kita bawa ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan bukan hanya itu, kita berharap bahwa Thanos juga mau ya menjadi justice kolaborator, mau untuk kemudian berbicara kepada penyidik hal yang sebenarnya ya. Artinya tentu masih banyak yang menurut saya sebagai salah satu mantan penyidik iktp ya, ketika di KPK itu untuk perkara ini akan berkembang ya, karena saya melihat ada sekitar 4 klaster. Klaster pertama adalah klaster birokrasi di kementeriannya ya, termasuk juga ASN lain yang terlibat ya. Kemudian yang kedua klaster politisi ya, terkait dengan aliran dana ya, terkait dengan perencanaan, penganggaran ya. Kemudian pengusaha sebagai yang menjalankan,
baik BUMN maupun swasta, dan yang keempat orang lain yang ada kaitannya dengan birokrasi, dengan politisi dan pengusaha. Jadi perkara ini tentu akan panjang ya, apalagi Paulus Thanos sudah ditangkap ya, mungkin teknisnya agak panjang ya, tapi saya pikir dengan beraninya Singapura menangkap ini terobosan ya, bahwa mereka mengakui Paulus Thanos melakukan tindak kejahatan dan telah ditetapkan sebagai tersangka ya. Tentu asas praduga tidak bersalah tetap dikedepankan. Tapi udah jadi tersangka, tentu ini menjadi salah satu ya dorongan ya, dukungan bagi Singapura untuk berani menangkap dan kemudian telah ditangkap. Artinya teknis-teknis untuk melengkapi, misalnya berhubungan dengan kejaksaan, berhubungan dengan Kementerian Luar Negeri melalui kedutaan besarnya, ataupun Menteri Hukum dan HAM melalui bawahannya, itu tentu akan sangat mudah ya. Tentu ini bukan perkara yang rumit. Kemudian ya kita tahu bahwa selain Paulus Thanos ada lagi tersangka yaitu Miriam Haryani ya. Kedua-duanya kan terkait dengan kerugian keuangan negara. Kalau Bu Miriam dulu kan pernah juga tapi kan dalam memberikan keterangan yang tidak benar ya pemidanaannya. Nah sekarang kita berharap tentu dengan tangkapnya Pak Thanos yang begitu dibawa ke Jakarta, ke Indonesia, segera dilimpahkan kedua-duanya ya, kalau perlu untuk pengadilan yang sederhana, berbiaya ringan dan murah ya, murah dan cepat ya, digabungkan saja seperti itu. Walaupun yang satu politis, satu pengusaha, saya pikir teknis lah, karena kan ada beberapa saksi yang mereka itu sama ya keterangannya, mungkin nanti hanya beberapa saksi yang berbeda. Ya sekali lagi kita harap bahwa seperti sebelumnya penetapan tersangka Pak Hasto dan sekarang tertangkapnya Paulus Thanos ini membuktikan keseriusan ya dari KPK yang baru untuk berani melakukan terobosan, berani mengerjakan PR-PR pimpinan yang lama, yang kita tahu pimpinan lama itu bermasalah, pimpinan yang lama itu kita tahu lebih banyak kontroversi dibandingkan dengan prestasi kerja. Nah ini sudah jadi patokan ya. Pertama berani menetapkan tersangka yang high profile ya, sekjen partai terbesar di Indonesia. Kemudian yang kedua berhasil menangkap buronan yang sudah lama ya, dan sekali lagi ini di luar negeri ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ini harus tetap konsisten ya, jangan sampai nanti ada tuduhan ya seperti yang sekarang politisasi ya, ada pesanan KPK edisi Jokowi ya padahal ya kalau udah jadi pimpinan KPK ya harusnya udah independen, berlepas diri dari siapapun sesuai dengan harapan masyarakat. Karena tidak lain yang kita inginkan adalah pemberantasan korupsi. Demikian, salam anti korupsi.